Selamat datang di Cerita Kita. Sebelum lanjut, kusarankan untuk nonton episode sebelumnya agar tidak gagal paham dan bisa nyambung ceritanya. Di episode sebelumnya, Luho telah berhasil membangkitkan kekuatan terpendamnya. Setelah mengalami kematian yang sangat banyak dengan melawan Leoji, hingga akhirnya ia benar-benar keluar dari kapal 99 hantu Asura. Scene pun berlanjut. Diperlihatkan Xiu yang mengetuk pintu salah satu rumah warga. Pemilik rumah pun menjadi kesal dan segera mengusir Xiu. Hal itu disebabkan saat ini keadaan Xiu benar-benar menyedihkan. Karena keadaan tubuh Xiu sekarang menjadi cacat. Selain tangan sebelahnya telah terpotong, kini juga kakinya tinggal satu. Sehingga dia menjadi gelandangan dan hanya bisa bertahan hidup dengan meminta-minta. Terlihat salah satu rumah memberikan makanan kepada Xiu. Namun tampaknya orang itu sangat kesal kepada Xiu. Ia pun dengan kasar melemparkan makanan itu ke tanah dan memperingatkan Xiu agar jangan meminta-minta lagi kepadanya. Xiu merasa sudah sangat bersyukur atas pemberian itu karena sudah berhari-hari ia tidak makan. Ia pun segera memakan makanan yang telah jatuh di tanah itu dan sebagian lagi ia simpan di keranjangnya. Di tengah perjalanan terlihat 3 orang pemuda berandalan sedang berkumpul. Melihat Xiu yang lewat, mereka pun bangkit. Mereka ternyata saat ini masih mengingat dendam yang dulu, di mana Xiu mengancam mereka saat menyelamatkan Luho. Berandalan itu kini segera menginjak kepala Xiu. Xiu dipaksa untuk mengatakan jika dia adalah seorang pecundang dan seorang sampah. Xiu pun kini memohon agar berandalan itu memperbolehkan ia pergi dari situ. Tapi berandalan itu mengatakan jika Xiu ingin pergi, maka ia harus merangkak melewati selangkangannya. Xiu pun mau tak mau berusaha untuk melakukannya. Karena saat ini ia benar-benar tak ada pilihan lagi. Dan di saat Xiu bersusah payah merangkak dengan penuh kehinaan, tiba-tiba Luho datang dan langsung memukul ketiga berandalan itu. Penampilan Luho yang saat ini telah berbeda dengan kedua pedang iblis Asura yang menyilang di punggungnya. Jelas hal itu membuat semua remaja di situ pangling. Luho hanya mengernyitkan alisnya dan dengan sinis ia mengatakan bahwa Asura pecundang adalah Asura yang hanya bisa menindas yang lemah. Perkataan itu jelas membuat berandalan itu jadi kesal. Mereka pun segera bangkit dan mengeroyok Luho. Luho yang telah ditempa selama beberapa bulan di kapal tentu saja saat ini menjadi Asura yang jauh berbeda. Dengan entengnya Luho pun menghajar satu persatu berandalan itu. Mereka bertiga pun jadi sangat kaget melihat kemampuan Luho sekarang. Mereka yang kini telah terluka dan kesakitan karena pukulan Luho pun segera kabur dan lari terbirit-birit. Luho pun kini segera mendekat kepada Xiu, satu-satunya sahabatnya. Scene pun berlanjut. Mereka berdua kini sedang duduk bersama-sama di tempat favorit mereka dulu. Xiu pun mulai bercerita bahwa banyak hal telah berubah dan ia mengaku rindu ketika mereka berdua menyelinap ke tempat ini dan bermain bersama. Luho pun segera bertanya apa yang terjadi setelah kejadian yang mengerikan waktu itu, sehingga membuat Xiu berakhir seperti ini. Xiu pun lanjut bercerita bahwa saat itu Xiu menemui Raja Bandi Asura yang meminta pertolongan agar Raja menolong Luho yang saat itu diculik oleh Leoji. Akan tetapi ketika mendengar nama Leoji, Raja Bandi pun terlihat sangat kesal dan marah. Ia pun lalu melayangkan tebasan kepada Xiu yang membuat salah satu kaki Xiu terpotong. Raja Bandi pun menilai kalau Asura cacat seperti itu hanyalah sampah tak berguna dan ia berniat akan segera membunuh Xiu. Tetapi dengan cepat Xiu memohon agar Raja Bandi memberikan kesempatan agar ia dapat bertarung di turnamen upacara kedewasaan. Sehingga kalaupun kalah Xiu bisa mati dengan cara yang terhormat. Raja Bandi Asura pun mengabulkan permintaan itu hingga akhirnya Xiu pun masih bertahan sampai saat ini. Namun warga Asura sangat membenci Asura yang cacat sehingga Xiu pun akhirnya kini menyadari bagaimana perasaan Luho waktu itu. Xiu pun lalu balik bertanya kepada Luho apakah yang membuat Luho berubah menjadi seperti sekarang ini. Luho pun kini juga bercerita kalau sebelumnya dia dibawa ke kapal oleh Asura.
Dan untuk keluar dari situ ia harus mengalahkan Liuji. Setelah dia mengalami kematian yang begitu banyak, Lu Ho pun akhirnya mampu mengalahkan Liuji. Dan akhirnya dia berhasil sampai di tempat ini. Xiu pun senang mendengarnya karena Lu Ho tampaknya saat itu menjadi sangat kuat. Ia pun lalu menunjuk bintang yang paling terang di langit dan menurutnya itu adalah ayahnya. Lu Ho pun juga menunjuk bintang yang paling terang di sampingnya. Dan ia pun menilai kalau itu adalah kakak perempuannya. Kini Xiu pun tampak memegang kalungnya. Dia mengatakan kalau kalung simbol itu ia dapatkan dari pertempuran pertamanya yang ia menangkan. Dan Xiu selalu memakainya untuk memotivasi dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Dan sekarang Xiu berniat akan memberikan kalung kehormatannya itu kepada Lu Ho. Lu Ho pun jadi terkejut, jelas ia merasa berat jika harus menerima kalung kehormatan sahabatnya itu. Akan tetapi Xiu pun segera melepaskan kalungnya karena ia benar-benar ingin memberikannya kepada Lu Ho. Lu Ho pun segera menahannya dan ia pun lanjut berdiri dan berkata kalau ia harus menunggu saat yang tepat untuk menerima kalung itu, yaitu setelah mereka berdua berhasil melewati upacara turnamen kedewasaan bersama-sama. Menanggapi turnamen itu, Xiu pun lalu mengatakan kalau dia dulu memang adalah pemuda yang paling bersinar dan digadang-gadangkan akan menjadi pejuang Asura terbaik yang akan memenangkan turnamen itu. Akan tetapi sekarang Xiu merasa kalau ia saat ini hanyalah bintang Asura yang paling redup. Lu Ho segera memegang pundak Xiu dan ia mengatakan kalau Lu Ho akan selalu melindunginya. Akan tetapi hal itu tampaknya menyakiti hati Xiu. Lu Ho pun jadi panik karena ia tak menyangka perkataannya itu telah menyakiti hati sahabatnya. Akan tetapi Xiu pun ternyata tak benar-benar kesal karena ia hanya menirukan Lu Ho yang pada saat itu mengatakan hal itu ketika dulu ditolong oleh Xiu. Xiu pun hanya bercanda dan ia dengan sikap kedewasaannya mengatakan kalau mereka berdua akan selalu berteman. Xiu pun lanjut mengatakan kalau selama ini Asura terlalu mengagungkan pertarungan, padahal penyelesaian sebuah permasalahan tidak harus mengorbankan nyawa. Lu Ho pun dengan penuh hasrat segera bertanya apakah Xiu mempunyai solusi untuk itu. Xiu pun tak menjawabnya. Ia hanya menatap langit yang saat ini dipenuhi bintang. Yang ia ucapkan adalah bahwa dia akan hidup bebas dengan caranya sendiri. Dan setelah mengobrol panjang lebar, mereka berdua pun kini memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Saat tengah malam terlihat mereka berdua pun tidur dengan nyenyak. Tapi Xiu tiba-tiba bangun dan mengatakan sesuatu kepada Lu Ho yang tidur pulas. Xiu berterima kasih kepada Lu Ho yang telah datang kembali untuk menjadi sahabatnya. Xiu juga mengatakan kalau ia ingin bekerja keras untuk dirinya sendiri untuk terakhir kalinya. Karena menurutnya hanya itu yang bisa Xiu lakukan saat ini. Xiu pun kini mulai berjalan sambil mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Ho yang masih tidur. Dijelaskan bahwa upacara kedewasaan Asura adalah tradisi tahunan Asura. Semua Asura yang berusia muda harus mengikuti ujian yang paling ketat. Pemenangnya akan mendapatkan gelar dan nama baru, dan yang brutal dalam upacara ini hanya satu yang akan menjadi pemenangnya. Sedangkan semua remaja yang lainnya akan terbunuh dan akan menjadi bintang-bintang di langit. Singkat cerita, pagi pun tiba. Lu Ho pun mulai terbangun. Ia pun jadi kaget karena Xiu telah tidak di tempat. Dari tempat tidurnya, Lu Ho pun segera berjalan sambil mengantungkan pedangnya kembali ke punggungnya. Scene pun berlanjut. Saat ini Lu Ho sudah berjalan di tengah kota untuk mencari Xiu. Akan tetapi di situ Lu Ho pun melihat ada orang-orang berkerumun yang ternyata orang-orang itu digegerkan dengan seorang penjahat yang dihukum mati. Karena orang itu dengan beraninya mengusulkan kepada raja untuk menghentikan upacara kedewasaan Asura. Jelas semua orang pun kini malah mengutuk orang itu karena berani-beraninya orang itu menantang tradisi Asura. Lu Ho pun menjadi sangat kaget mendengar hal itu. Ia pun segera berlari menerobos kerumunan orang-orang itu untuk memastikan siapa orang yang dihukum mati itu. Dan betapa terkejutnya Lu Ho ketika melihat orang yang digantung di depannya ternyata Xiu. Seketika Lu Ho pun langsung teringat kenangan bersamanya. Walaupun Xiu putra dari kepala suku, akan tetapi dia selalu menganggap Lu Ho yang cacat sebagai seorang sahabat. Ia selalu menolong Lu Ho di saat Lu Ho kesulitan. Lu Ho tak kuasa menahan air matanya. Langit seketika mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun.
Orang-orang pun kini membubarkan diri meninggalkan Luho seorang diri di situ. Luho kemudian segera menurunkan jasad Xiu. Xin pun beralih, di mana Luho saat ini sedang duduk dengan menekuk kedua kakinya di tepi jalan kota seorang diri. Kematian Xiu ini membuat Luho mengalami kesedihan yang luar biasa. Bahkan dia mengutuk dirinya sendiri yang telah menyebabkan kematian Xiu. Tiba-tiba saja Xiu pun muncul dan menepuk tangan Luho dengan menegaskan kalau ini semua bukan salah Luho. Xiu pun selalu percaya kalau hidup itu bebas, tidak perlu mati hanya demi tradisi. Xiu pun pernah mengalami hidup paling jaya, sekaligus dia juga pernah mengalami kehidupan yang paling tragis. Akan tetapi dia akan selalu menggunakan caranya sendiri untuk menghadapi semua itu, di mana Xiu tidak ingin hidup bergantung dengan perhatian dari Luho. Dan itulah martabat hidup terakhirnya. Xiu pun bertanya dengan tegas kepada Luho kenapa Luho menangis. Ia karena Luho kehilangan seorang teman atau karena jalan Luho ambil tidak sesuai dengan harapan. Luho pun hanya menundukkan dan menjawab kalau ia benar-benar tidak tahu, dan kini bayangan kakak perempuan Luho pun juga muncul. Dia pun segera mengomel dan menyindir Luho yang saat ini telah terlahir kembali dengan kekuatan yang baru. Luho jadi ingin menolong sahabatnya yang lemah, akan tetapi justru Xiu menolak pertolongannya. Jika Luho menangis karena hal itu sangatlah tidak penting. Sang kakak pun lalu menyuruh Luho agar berjuang di jalannya sendiri. Jingyi pun tiba-tiba saja juga datang dan mengatakan jika Luho meletakkan harapan kepada orang lain itu hanya akan membuat Luho semakin hampa. Menurut Jingyi, Luho sekarang bukan menjadi dirinya yang sebelumnya. Ia pun mencecar Luho apa yang diharapkan Luho sekarang. Luho pun mengaku kalau saat ini ia sangat marah dan ia tak tahan lagi ingin segera melampiaskannya. Liu Ji pun dengan cepat juga menghampiri Luho dan menyuruh Luho untuk segera menceritakan kemarahan itu kepada dunia dan biarkan mereka semua menjadi berdarah. Luho pun kini mulai mengerti. Tekanan demi tekanan dari orang-orang itu kini benar-benar membuat Luho bangkit. Luho kini bertekad agar semua orang tahu tentang kemarahannya. Dan tanpa pikir panjang lagi, Luho pun segera mengambil kedua pedangnya. Dan saat ini terlihat Luho sudah berjalan memasuki arena turnamen upacara kedewasaan Asura. Terlihat para penonton pun sangat ramai menyambut semua peserta remaja Asura yang telah berkumpul di tengah arena. Dan kini kedatangan Luho pun langsung disambut oleh ketiga pemuda berandalan. Pemuda berandalan itu dengan brutalnya mengolok-olok Luho yang ternyata mempunyai nyali untuk mengikuti turnamen ini. Menurut mereka itu jauh lebih baik daripada sampah Xiu, di mana Xiu yang dengan konyolnya mengusulkan pembatalan turnamen dan akhirnya dihukum mati. Dan menurut mereka justru Xiu itu beruntung sehingga tak jadi bertarung dengan mereka di turnamen ini. Berandalan itu pun mendekatkan wajahnya ke wajah Luho dan dengan bengisnya ia mengancam akan segera memenggal Luho. Mendengar semua perkataan kotor dari mereka, Luho pun jadi tersenyum. Menurutnya kini segalanya menjadi sangat menyenangkan dan kini Hakim Wan Gu pun muncul dengan ditemani oleh putrinya yaitu Nona Kiwi. Ia pun mengatakan kepada putrinya kalau peserta tahun ini mempunyai standar yang lebih tinggi daripada tahun yang lalu. Nona Kiwi pun mengingatkan ayahnya, bukannya ayahnya harus mengaktifkan mata dewa perangnya untuk melihat kemampuan sebenarnya dari para peserta ini. Tanpa pikir panjang, Wagyu pun segera mengaktifkan mata dewa perangnya dan melihat-lihat kemampuan para peserta. Akan tetapi perhatian Nona Kiwi pun kini mengarah kepada Luho. Ia segera menyuruh ayahnya untuk membaca pemuda berambut putih itu. Wagyu pun seketika menjadi kaget karena ia tak bisa membaca informasi sedikit pun dari Luho. Ia pun jadi penasaran seberapa kuat pemuda berambut putih itu. Jelas, hal itu sedikit membuat Kyunyi juga heran. Yang dia rasakan sekarang hanyalah pemuda rambut putih itu terlihat sangat berbeda dari semua peserta yang pernah ia temui. Bahkan peserta di tahun-tahun sebelumnya. Kini Wagyu mulai mengangkat tangannya di depan semua peserta. Ia pun mulai memberi pidato pembukaan sebagai tanda bahwa turnamen ini akan segera dimulai. Di situ ia menjelaskan bahwa upacara ini merupakan tradisi Asura setahun sekali untuk memilih pejuang Asura yang paling kuat, di mana yang menang akan mendapatkan pengakuan dari seluruh Asura, sedangkan yang kalah akan berubah menjadi bintang di langit yang menyinari kegelapan. Mendengar pidato itu, kini terlihat dua orang Asura kelas 1 sedang saling mengobrol. Mereka merasa bosan dengan kalimat pidato Wanggu yang selalu sama tiap tahunnya.
Kedua Asura itu lalu membicarakan Wanggu di mana Wanggu terkenal suka menerima suap untuk meloloskan seorang kandidat. Terbukti selama ini beberapa kandidat dengan kemampuan biasa-biasa saja, tapi karena mereka adalah anak dari kepala suku, maka beberapa dari mereka diloloskan oleh Wanggu. Asura yang mempunyai goresan di matanya kini merasa aneh karena ia melihat Wanggu saat ini terlihat sangat waspada. Asura satunya dengan wajah bertato segera mengecek benarnya apa yang membuat si rubah tua itu menjadi stres. Dan ketika ia mengeceknya, ia pun tiba-tiba langsung kaget dengan apa yang terjadi karena kini Luho tiba-tiba saja mulai mengerahkan kekuatannya yang seketika langsung menggetarkan arena. Para peserta lainnya pun jadi kesal dengan Luho yang berani-beraninya menyela pidato hakim. Aura merah yang sangat pekat pun kini mulai memenuhi seluruh arena. Terlihat mata Luho pun kini menyala merah, tubuhnya pun juga dipenuhi dengan api merah yang sangat kuat. Luho pun dengan cepat mengangkat kedua tangannya dan dengan jiwa amarahnya yang luar biasa ia pun langsung menyabetkan pedangnya dengan sangat keras. Dengan kecepatan yang sangat tinggi Luho menebas semua peserta yang ada. Bahkan seolah-olah semua mata pun tak melihat gerakan Luho yang begitu cepat. Semua peserta pun hanya diam terpaku karena sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi. Dan benar saja tebasan-tebasan itu mulai beraksi. Semua peserta kini mengalami hal yang sangat tragis. Seluruh tubuh mereka kini menjadi terpotong dan nyawa mereka kini melayang. Seketika arena itu kini dibanjiri dengan darah. Jelas hal itu membuat semua penonton pun jadi terperanjat. Mereka tak tahu apa yang barusan terjadi. Tebasan pedang Luho terlalu cepat sehingga mereka tak dapat melihat dengan jelas tebasan-tebasan yang dilakukan oleh Luho. Dan kini terlihat Luho pun masih berdiri dengan kokoh sambil memegang kedua pedangnya. Disitulah Luho mengatakan siu mati karena upacara kedewasaan ini. Dan aku akan membanjiri tempat ini dengan darah sebagai penghormatannya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah sampai di sini.